Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, saya Vika Abdana Kumalasari dari PGMI 2B dengan NIM 223141042. Oke, baiklah teman-teman, video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah bimbingan dan konseling. Oke, baiklah. Sebelumnya, teman-teman pasti nggak asing kan apa itu bimbingan konseling, karena pastinya di pelajaran teman-teman, di sekolah teman-teman itu pasti ada yang namanya bimbingan dan konseling. Nah, pengertian dari bimbingan dan konseling sendiri adalah proses interaksi antara konselor dengan konseli, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk membantu konseli mengembangkan potensi dirinya maupun untuk membantu memecahkan suatu masalah. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu konselor dengan konseli? Konselor adalah sering kita sebut sebagai guru BK, kalau konseli ini adalah siswa. Baiklah, di sini selanjutnya kita akan membahas tentang sedikit sejarah bimbingan dan konseling. Baiklah, sejarah masuknya bimbingan dan konseling di Indonesia itu awal mulanya pada tahun 1962, di mana beberapa pejabat dari Indonesia melakukan peninjauan ke Amerika Serikat. Pada saat peninjauan dari pejabat Indonesia ke Amerika Serikat berlangsung, mereka terkesan dengan layanan yang diberikan pada sekolah-sekolahan di sana. Tentunya layanan itu adalah layanan bimbingan dan konseling. Sehingga pada saat mereka pulang ke tanah air, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mereka langsung menginstruksikan agar Indonesia dibentuk layanan dan bimbingan konseling. Nah, selanjutnya pada tahun 1963, FKIP atau Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan membuka jurusan bimbingan dan penyuluhan. Dilanjutkan pada tahun 1964, di SMA memunculkan gaya baru bimbingan dan konseling. Tapi hal ini tidak berkembang, artinya di dalam SMA tertentu bimbingan dan konseling itu tidak berkembang secara tepat. Hal ini dikarenakan karena kurangnya persiapan, terutama pada pembimbing yang profesional. Lalu pada tahun 1971, tepatnya tanggal 21 September 1971, PPSP atau yang sering kita sebut sebagai Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (IKIP) dibangun di seluruh Indonesia. Melalui proyek ini, bimbingan dan penyuluhan atau bimbingan konseling ini dikembangkan dan berhasil disusun pola dasar penanganan dan juga rencana BP atau bimbingan penyuluhan dan PPSP. Dilanjutkan pada tahun 1975, tepatnya pada tanggal 17 Desember 1975 di Malang, didirikan IPBI atau Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia, yang menghimpun konselor lulusan sarjana. Lalu setelah itu diadakannya penyempurnaan kurikulum dari kurikulum 1975 ke kurikulum 1984 dengan upaya pemantapan untuk mewujudkan layanan bimbingan yang profesional. Nah, teman-teman, itu tadi merupakan pengertian dan juga sejarah singkat terlahirnya bimbingan dan konseling di Indonesia. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang asas-asas yang ada di dalam bimbingan dan konseling. Sebenarnya ada beberapa asas yang tentunya sangat banyak sekali, namun pada video kali ini saya akan membahas 5 asas yang ada dalam bimbingan dan konseling. Asas-asas tersebut apa aja sih? Ya, yang pertama itu adalah asas kerahasiaan. Nah, seperti yang teman-teman tahu bahwa bimbingan dan konseling ini melayani individu yang sedang mengalami masalah atau yang sedang bermasalah. Jadi, dalam konteks asas kerahasiaan ini, seorang konselor itu harus mampu menjaga rahasia atau menjaga masalah dari konselingnya. Jadi bisa dibilang bahwa asas kerahasiaan ini merupakan asas yang paling penting yang ada di dalam bimbingan dan konseling. Selanjutnya, asas yang kedua yaitu asas kesukarelaan.
Dalam asas kesukarelaan ini kita akan tertuju pada konselor atau pembimbing. Jadi, konselor atau pembimbing itu harus dapat memberikan bantuan atau layanan dengan tidak terpaksa untuk konseling. Jadi, seorang konselor itu tidak boleh terpaksa dalam melayani atau membantu konselingnya. Jadi, mereka itu harus memang benar-benar ikhlas dari dalam hati, karena ini merupakan asas kesukarelaan. Selanjutnya, yang ketiga adalah asas keterbukaan. Nah, bimbingan dan konseling yang efisien itu hanya akan dapat berlangsung dalam suasana yang keterbukaan antara konseling dan juga konselor. Nah, asas keterbukaan di sini tuh bukan hanya bersedia menerima saran dari luar, namun yang lebih penting ialah dari masing-masing yang bersangkutan bersedia membuka diri untuk kepentingan memecahkan masalah. Yang keempat ialah asas keahlian. Pembimbing atau konselor perlu mendapatkan pelatihan khusus atau pelatihan secukupnya sehingga akan dapat mencapai keberhasilan usaha pemberian layanan dalam bimbingan dan konseling. Nah, kita memasuki asas yang terakhir nih, asas kelima, yaitu asas kemandirian. Kalian tahu nggak sih, bimbingan dan konseling itu bertujuan untuk menjadikan peserta didik untuk dapat berdiri sendiri. Yang diartikan berdiri sendiri itu, bimbingan dan konseling itu berharap bahwa peserta didik itu mampu untuk berdiri sendiri, tidak bergantung kepada orang lain ataupun bergantung kepada pembimbingnya itu. Asas kemandirian bisa disimpulkan bahwasanya bimbingan konseling itu berharap bahwa siswa atau peserta didik mampu untuk tidak ketergantungan kepada seorang pembimbing. Teman-teman, itu tadi merupakan asas-asas yang terdapat dalam bimbingan dan konseling. Sebenarnya sih masih banyak ya asas-asas yang ada di dalam bimbingan dan konseling, tapi di dalam video ini saya hanya membahas 5 asas tersebut. Baiklah, materi hari ini tentang pengertian bimbingan dan konseling, sejarah singkat bimbingan dan konseling, dan juga asas-asas bimbingan dan konseling sudah selesai. Semoga ilmu yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, dan tentunya semoga bisa menambah wawasan teman-teman juga. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Oh ya, sebelum saya pamit undur diri, saya punya satu pantun nih untuk teman-teman semuanya. Ikan hiu makan yuyu, semoga harimu bahagia selalu. Untuk teman-teman yang masih menjalankan ibadah puasa, semangat ya puasanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.